Mengapa Tuhan meminta kita diam? Jawabannya bisa mengubah hidup kita. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam dan selamat datang kembali di renungan kita pada malam hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih karunia-Nya kita dapat mengakhiri hari ini dengan penyertaan-Nya. Mungkin hari ini Anda melewati berbagai kesibukan, menghadapi tantangan, atau bahkan membawa beban yang belum sempat Anda ceritakan kepada siapapun. Namun malam ini sebelum kita beristirahat, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Berhenti dari segala kesibukan, berhenti dari segala kekhawatiran, dan mendengarkan suaranya melalui firman yang akan kita dengarkan dan akan kita pelajari yang diambil dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau tetap setia memimpin langkah kami, bahkan ketika kami seringkali tidak menyadari pertolongan-Mu. Malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah pikiran kami yang gelisah, kuatkan hati kami yang lelah, dan biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi terang bagi kami dan membawa damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudaraku, kapan terakhir kali Anda benar-benar diam di hadapan Tuhan? Bukan sekedar berhenti berbicara, tetapi berhenti dari rasa takut. Berhenti dari pikiran yang terus berputar. Berhenti dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sendiri. Mungkin malam ini hati Anda sedang penuh dengan pertanyaan, bagaimana masa depan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan? Jika itu yang sedang Anda rasakan, mari kita sama-sama mendengarkan renungan ini dan mungkin ini adalah renungan yang akan menguatkan hati kita. Karena malam ini Tuhan memberikan satu perintah sederhana tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Apa arti diam yang dimaksud Tuhan? Dan mengapa perintah ini begitu penting bagi hidup kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 46 ditulis dalam suasana yang penuh ancaman. Bangsa Israel menghadapi keadaan yang tidak mudah. Namun di tengah situasi yang mengguncang, Tuhan tidak pertama-tama berkata, "Jangan khawatir, masalahmu akan langsung selesai." Sebaliknya Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu." Poin yang pertama, diam bukan berarti menyerah. Banyak orang menganggap diam adalah tanda kelemahan. Padahal firman Tuhan, diam berarti berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai mempercayai Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk mencari jalan keluar dengan kemampuan kita. Kita terus khawatir, terus memikirkan kemungkinan terburuk, terus mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kuasa kita. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Karena ada saat yang paling kita butuhkan bukanlah jawaban yang tepat, tetapi hati yang percaya. 2. Ketika kita diam, kita belajar mengenal siapa Tuhan. Tuhan berkata, "Ketahuilah bahwa akulah Allah." Artinya fokus kita bukan lagi pada besarnya masalah, tetapi pada kebesaran Tuhan. Masalah mungkin besar, tetapi Tuhan jauh lebih besar.
Jalan mungkin terasa tertutup, tetapi Tuhan mampu membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Saat kita mengenal siapa Tuhan, ketakutan mulai kehilangan kuasanya. Karena kita tahu bahwa hidup kita berasal di tangan Tuhan dan hidup kita berada di tangan Allah yang berdaulat. 3. Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Seringkali kita berpikir bahwa jika tidak ada perubahan yang terlihat, berarti Tuhan itu tidak bekerja. Namun tidak demikian. Banyak pekerjaan Tuhan yang berlangsung dalam keheningan. Saat benih yang bertumbuh di dalam tanah, kita tidak melihat prosesnya setiap hari. Tetapi pada waktunya, benih itu muncul dan menghasilkan buah. Begitu pula dengan doa-doa kita. Tuhan mendengar, Tuhan bekerja, dan Tuhan akan bertindak pada waktu yang paling tepat. Bayangkan seorang penumpang berada di dalam sebuah pesawat memasuki daerah turbulensi. Pesawat berguncang, semua orang mulai merasa cemas. Namun sang pilot tetap tenang berada dan dia mengetahui jalur yang harus dilalui. Penumpang mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat duduk dengan tenang karena mempercayai pilotnya. Demikian juga dengan hidup kita. Kadang kita berada dalam turbulensi, namun Tuhan adalah pilot yang tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan tahu kemana Tuhan sedang membawa kita. Saudaraku yang terkasih, mungkin malam ini Anda sedang menghadapi masalah yang belum selesai. Mungkin hati Anda dipenuhi berbagai pertanyaan. Namun sebelum Anda tidur, ingatlah firman Tuhan ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup Anda. Lepaskan kekhawatiran yang selama ini Anda genggam. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita berhenti mengendalikan sesuatu, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tidurlah malam hari ini dengan damai, sebab Tuhan yang memegang alam semesta juga memegang hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sering dikuasai rasa takut daripada percaya kepadamu. Ajarlah kami untuk diam di hadapan-Mu, bukan karena kami menyerah, tetapi karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami menyerahkan seluruh beban kami kepadamu, setiap pergumulan, setiap kekhawatiran, setiap air mata, dan setiap doa yang belum terjawab kami letakkan di hadapan-Mu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kuatkan iman kami agar kami tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja, sekalipun kami belum melihat hasilnya. Lindungilah kami sepanjang malam ini, berikanlah kami istirahat yang tenang, pulihkan tubuh kami dan pikiran kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan hati yang lebih percaya kepadamu. Dan sekarang kami bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, beristirahatlah dengan tenang. Ketika Anda mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memegang Anda. Karena Tuhan yang memegang kendali untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita.